bagaimana kita mengawinkan dengan bangsa yang murni. Kalau kita ingin ternak potong ya dengan bangsa yang bagus. Kalau kita ingin ternak kerang ya bangsa kerang yang bagus, tapi tidak terlepas dari kondisi lingkungan kita. Ya. Bagaimanapun bahwa lingkungan itu 70% berpengaruh terhadap produksi. Nah, lingkungan itu diantaranya adalah termasuk ini manajemen dan sebagainya, lingkungan klimatologi, ya. Nah, kalau breeding kita harapkan adalah kita mendapatkan bangsa yang memang produktivitasnya tinggi. Oke, bangsa produktivitasnya tinggi. Tetapi kita tidak bisa lepas dari kita punya iklim. Ya, iklim kita adalah iklim tropis. Ya, iklim tropis ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan cengkaman panas yang intensitasnya tinggi dan jangka waktunya juga panjang. Ini itu sangat berpengaruh terhadap apa? Langsung terhadap benaknya, tidak langsung terhadap iklim tropis ini kan bisa bersifat langsung berpengaruh pada ternaknya dan juga tidak langsung pada ternaknya. Apa kira-kira yang tidak langsung? Kalau pada ternaknya langsung dia akan berkeringat, malas makan. Betul. Ambilin yang di bawah. Binder. Pengaruh pada produksi pakan. Pada pakan. Bahkan di daerah tropis umumnya kualitasnya serasa tinggi karena SK-nya tinggi. Karena terjadinya fotosintesis yang banyak. Fotosintesis berlebihan karena intensitas matahari yang sangat Tinggi. Yang kedua, karena Cepat. tingginya Lignin. Lignin ini menyebabkan gaya ternak rata-rata yang di daerah tropis lebih rendah. Lignin itu salah satu komponen yang bisa seluruh untuk tidak terjadi degradasi. Tetapi akibatnya apa? Tidak dalam tubuh tumbuhan, tapi di dalam tubuh ternak menyebabkan susahnya bakteri mencerna lignin. Salah satu bakteri yang menghasilkan nasi itu enzim yang bisa memecah lignin menjadi lebih longgar. Itu salah satunya adalah selulomas. Ya, selulomas. Kalau bacillus tidak terlalu banyak menghasilkan nasi. Bacillus lebih banyak menghasilkan hemidrolase dan selulase. Ya. Nah, ini kaitannya kita nanti berbicara tentang manajemen pakannya ya. Ya. Satu kita runut dulu ya. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang bangsanya. Kita pilih bangsa yang bagus, tapi kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan, ya. Dengan kondisi lingkungan sehingga manajemen kita berbeda. Ya. Manajemen yang kita lakukan baik manajemen perkandangan, manajemen pemeliharaan yang lainnya, manajemen penjagaan penyakit sama yang di daerah subtropis. Saya yakin ada perbedaan. Ya. Di daerah kita ini cukamannya panas tinggi, tapi kelembabannya bisa tinggi. Nah, kelembaban ini yang menyebabkan kalau kita salah memilih mudah timbulnya baik pada ternak besar maupun ternak kecil. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan feeding, feeding di samping manajemen pemberiannya, kualitas dan kuantitasnya juga harus baik. Masalahnya adalah di daerah kita itu tadi serat dasarnya sangat tinggi dan tingkat nitrinasi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan serat dasar sulit dicerna oleh bakteri yang ada di dalam. Ya.
kenapa kok bisa serakasan pakan yang sama, misalnya pakan Inggris di sini kita tanam bersamaan dengan yang di apa namanya, yang di Eropa, misalnya daerah Swiss, daerah Inggris, daerah apa, Belanda, kita tanam, kita sama-sama potong pada umur 40 hari, sana juga 40 hari. Di sana kualitasnya akan lebih tinggi, kenapa? Serakasannya mudah dicerna, dan kandungan ligninase juga semakin berbeda dibandingkan dengan kita. Kenapa kok bisa demikian? Nah ini yang jadi masalah kan. Kenapa kok bisa demikian? Tadi kan karena intensitas matahari yang terlalu full sehingga produktivitasnya berjalan sangat bagus. Kan? Akibatnya apa? Bisa begitu. Karena akan proses sampai fase tumbuhan itu ada dua kan? Fase tumbuh itu ada dua kan? Apa? Fase apa? Vegetatif. Terus? Generatif. Karena proses intensitas fotosintesis yang sangat cepat, sangat tinggi, akibatnya fase generatif juga akan semakin cepat. Kenapa? Karena dengan eksotis dia akan lebih cepat mencapai insting dia untuk menghasilkan generasi berikutnya melalui apa? Pembentukan bunga dan buah. Nah, pada saat fase generatif ini, fase vegetatif sudah berhenti bekerja. Ya. Di sini tinggal mematangkan bunga dan buah. Untuk mencapai ini, menghasilkan hasil yang keturunan yang berikutnya, dia akan berusaha untuk mengurangi penguapan. Kalau bahasa Latinnya apa? Evaporasi. Penguapan ini bisa terjadi di mana? Dari daun ke matanya dan bagian tubuh yang lain. Untuk menghindari penguapan, dia akan membentuk jaringan yang bisa mengurangi pori-pori untuk terjadinya penguapan. Salah satu jaringan yang terbentuk adalah lignin. Nah, lignin ini kalau kita di mikroskop elektron, yang di dalamnya ini adalah selulosa dan hemiselulosa. Dan ini adalah lignin dan ini adalah lignin. Ya. Jadi tanaman akan lebih lebih kurang penguapan. Jadi air itu semata-mata digunakan untuk tumbuh dan menghasilkan biji, ya, buah. Kemudian mengurangi penguapan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah tanaman akan kuat tegak berdiri, tidak mudah retak. Itu sudah insting dia. Ya. Kalau kita mempelajari insting ternak, insting tumbuhan, kita ambil contoh itu dulu di SMA ya. Tanaman yang merambat biasanya kan ada tanaman yang merambat, kalau kita masukkan dalam botol bisa airnya akan hidup terus. Tapi yang satu kita taruh di tembok, tidak ada sinar matahari. Yang satu kita taruh di luar. Yang lebih cepat mencapai kasar tinggi adalah yang di luar. Dan luas-luasnya biasanya lebih pendek dibandingkan yang ada yang tulang sinar matahari. Itu salah satu insting untuk menghindari terjadinya penguapan di luar. Yang di dalam insting untuk mencari sinar matahari, dia berusaha menumbuhkan tubuhnya menjadi lebih panjang. Kalau tidak salah di SMA dulu ada itu. Nah, itulah salah satu insting dari tumbuhan. Bagaimanapun dia harus menghasilkan generasi berikutnya melalui buah, biji. Nah, untuk menghasilkan itu dia akan berusaha untuk menghilangkan penguapan air yang dimanfaatkan sepenuhnya adalah untuk pembentukan biji dan buah.
Dan pada fase ini pertumbuhan akan sudah mencapai titik maksimal. Ya. Jadi pengaruh sinar matahari menyebabkan kualitas pakan semakin rendah di daerah tropis. Nah, manajemen pakan yang kita berikan adalah apa? Harus kita berusaha memotong dijual di bawah usia generasi. Ya, kita berusaha lebih cepat lah. Akibatnya apa? Akibatnya juga produktivitas semakin berkurang. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita akan berusaha, kalau terlambat kita memotong, kita akan berusaha mencari pakan tambahan yang kualitasnya, terutama protein dan zat kasarnya yang lebih baik. Kalau proteinnya, konsentrat adalah yang proteinnya sekitar 18 sampai 20%. Tetapi masalahnya adalah biaya sangat tinggi. Masalahnya di sini akan mempengaruhi manajemen kita dalam pembiayaan usaha. Kalau di daerah tropis, apalagi peternakan kita adalah peternakan rakyat, hanya mengandalkan rumput yang berasal dari hasil cut and carry. Ya kan? Rata-rata kita punya peternak yang memiliki lahan padang pembalaan. Ya. Kita hanya mengandalkan cut and carry baik dari rumput lapangan maupun rumput yang ditanam di pinggir-pinggir. Ya. Permasalahannya lagi adalah kalau yang kita ambil dari pinggir jalan, walaupun itu rumput unggul, logam beratnya akan semakin logam berat akibat polusi kendaraan akan semakin, itu berpengaruh terhadap kualitas daging, susu dan pertumbuhan dari ternak. Ya. Dulu ada penelitian dari dosen IPB Pak Tohal Sutadi, mungkin pernah kalian baca buku tentang apa namanya residu logam berat di jalan tol Jagorawi. Jadi jalan tol Jagorawi itu untuk menghindari terjadinya erosi. Ya, di pinggiran tol itu kan bentuknya miring ya. Siapa yang pernah lewat tol sini? Tol Jagorawi itu sebetulnya Jagorawi ada tol pertama yang ada di Indonesia. Dan itu ditanami oleh rumput Setaria spacea. Gimana kalian kemarin mata kuliah yang jual makanan ternak Setaria spacea lata, ya, punya yang tanamannya itu pendek-pendek sekian, tapi dia punya rumput yang rimbun sehingga bisa menutupi tanah tidak terjadi erosi. Nah, karena ditanami itu oleh masyarakat sekitar yang menanam yang memelihara sapi dan kebo, itu dimanfaatkan, diambil untuk makan ternaknya. Nah, si Pak Tohal Sutadi ini kan setiap hari ke Jakarta, Bogor. Suatu saat dia melihat tuh banyak sekali tadi yang ngambil banyak perjalanan itu, banyak sekali yang ngambil apa namanya Pak Jakarta itu untuk kasih makan ternaknya. Akhirnya dia turun, berhenti di situ kan menepi, kemudian wawancara dia sama yang bilang masyarakat sedang motong. Ini ada petugas atau apa? Enggak, saya masyarakat. Ya, untuk apa potong begini? Kami untuk makan makanan ternak dan kami tidak dilarang karena pihak perusahaan yang mengelola tol merasa terbantu karena tidak perlu tenaga lagi untuk bersih. Jadi ada kerjasama simbiosis mutualisme. Oh gitu ya. Nah, si Pak Tohari berpikir kita ini kan lewat pakai bis, pakai ambulans. Itu kan asap, ya, asap penampung itu sangat sering sekali terjadi. Dan kemungkinan itu akan melekat di tumbuhan Setaria ini. Akhirnya diambil contoh sebagian, dibawa ke lab. Ternyata di lab TB-nya terlalu tinggi dan ini bisa menyebabkan keracunan pada manusia yang minum susu dan makan daging dari ternak yang makan Setaria spacea. Nah, oleh karena itu mungkin kebijakan seperti itu akhirnya sekarang peternak tidak diberikan lagi mengambil pakan di situ, tapi dibasmi sama beras, dipotong kemudian dibakar.
Nah itu dari penelitiannya Pak Kohal Sutati. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas makan. Ya. Oke. Nah, bagi kita, kalau kualitas makan jelek, permasalahannya adalah kita akan meningkatkan juga konsentrasi. Meningkatkan juga konsentrasi apabila peningkatan biaya Pak. Juga secara keseluruhan mempengaruhi keuntungan tingkat keuntungan dari ternak. Kalau sapi kita banyak, ini susah. Ya, kalau sapi kita banyak. Tapi kalau peternak kita punya sapinya 1, 2, 3, maksimal 5 lah. Kita masih bisa memanfaatkan tanaman yang bersifat faunasi itu menghilangkan sebagian fauna yang ada di dalam rumah. Ya kan? Di dalam rumah itu ada mikrobanya itu ada apa? Yang fauna yang mana? Yang fauna yang mana? Jamur. Ini lo? Ya kan? Ya. Nah, fauna ini yang ada di dalam rumah ini sifatnya hidup di dalam suasana Anaerob. Anaerob. apa anaerob? Tanpa oksigen udara. Tanpa udara. Sama Oksigen. Kalau flora? Kalau flora? Flora ini butuh oksigen. Kira-kira kontradiksi benar? Ini hidupnya air, sementara yang ini air. Ya? Kontradiksi apa? Enggak tahu. Tapi kalau mereka hidup berdampingan, kalau butuh oksigen tadi, ini tak butuh oksigen harus mati, ya kan? Kalau udah butuh oksigen, yang ini yang mati. Kenapa bisa gini? Kok Tuhan menciptakan seperti ini dulu? Hah? Ada yang punya jawaban? Apa bisa? Kalau kita berpikir kan kontradiktif. Ya. Tapi kenapa dia tetap hidup di sini? Ya kan? Kalau ada air ini mati. Kalau air ini mati. Tapi kalau dia tetap hidup berdua, bertiga, gitu. Ya? Kenapa bisa demikian? Di sinilah yang namanya kebesaran itu. Nah, di sini yang kalian harus mengucapkan Allahu Akbar. Bukan pada saat dirimu. Dirimu dikit-dikit Allahu Akbar. Dia menyebut Allah besar, tapi dia mengakui dirinya lebih besar daripada Allah. Coba bayangkan, kalau kita sudah bilang Allah Akbar, kita kecil. Jangan mengganggu orang lain, menghujat orang lain, menghina orang lain, mencaci maki. Kemudian apa? Orang yang mau jalan ke sana tujuannya itu hanya 1 jam, tapi gara-gara kalian demo bisa jadi 1,5 jam sampai 2 jam. Akibatnya apa? Pertama dia selamat waktu, ya kan? Kalau dia menggigit anaknya yang lagi mau sekolah, akhirnya apa? Terlambat sekolah. Diomel sama gurunya, belum bensin yang dinyalain, terus motornya udah ke bensin. Gara-gara kalian sebut Allahu Akbar, orang lain menggigit. Apakah benar sama itu? Ayo sama suka diumum. Sama suka diumum. Kita jadi mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa silakan kita punya nalar, ya. Jangan terprovokasi sama orang yang membungkus kebohongan, membungkus kebatilan dengan kita tertarik. Hanya dibungkus itu kita tertarik. Kalau kita dalami, ternyata kita salah. Ya. Yang suka demo, orang Islam yang suka demo itu pertama kali terjadi zamannya Khalifah. Khalifah apa?
Khalifah Usman dan Ali salah satu korban daripada proses pembingungan umat Islam. Dan orang Islam yang suka berdemo, suka menjatuhkan pemerintah itu adalah kelompok H. Artinya bahwa kalian tidak memahami kan agama, ya, tidak memahami secara kapal loh. Kelompok H, kawan, nah siapa yang bilang kawan itu? Nah itu Ustaz. Ya, kawan ini oleh apa nih sabda Nabi kita kembali lagi kan kita dulu kembali ke laptop kita berbicara tentang kawan. Jadi pada suatu saat Nabi ditegur oleh Arab Badui yang sudah masuk Islam. Pada saat sedang membagikan dinamai, tahu dinamai? Rampasan perang. Pada saat sedang membagikan rampasan perang, bayangkan Nabi ditegur oleh Arab Badui yang baru masuk Islam. Muhammad, kamu harus membagi secara adil dari bahin. Nabi sempat berubah forum wajahnya dan ditahu sama si Umar dan Abu Bakar. Kemudian dibisikin sama berdua, apa perlu kami penggal kepalanya orang ini? Dan dibilang jangan. Dari dialah besok akan muncul golongan-golongan yang suka memprotes pemerintah. Itulah awalnya. Jadi dari golongan orang seperti itu yang muncul awalnya. Karena dia sudah membayangkan jangan Jokowi, Nabi Muhammad aja diragukan tentang keadilan. Jangan kau bunuh karena memang dia itu takdirnya akan membentuk suatu kelompok yang namanya Khawarij. Dan itu sekarang terjadi. Dan kita ternyata Khawarij yang ada di Timur Tengah sudah masuk ke dalam negara ini. Ya. Salah satunya contohnya adalah Egy Sujana. Membungkus dengan Al-Quran, membungkus dengan hadis. Tujuannya apa? Hanya untuk menjatuhkan pemerintahannya. Nah, katanya tidak demokratis, padahal dia sendiri tidak demokratis. Kalau sudah sebagian besar masyarakat memilih, jika tidak memilih juga harus sudah menerima padanya. Ya, nah, itu salah satu kesalahan kita sebagai mahasiswa, menganggap diri paling pintar, orang lain dianggap bodoh. Ya, itu salah satu kesombongan dari Mana ada? yang diberikan oleh Kapan aku gitu? Inggris. Inggris merasa dirinya paling mulia, dia tidak mau sujud sama ada padahal bukan sujud Dia yang paling tinggi sambal. lebih pintar daripada Istilah paling banyak Istilah paling banyak, nilai paling tinggi. Apa lagi ada? Ada satu lagi. Oke, nah ini harusnya kan demikian. Ini yang satu Oh iya. karena ternak makan, kita makan pun bersama makanan pasti selalu ada udara yang panas. So, Kalau ini tidak ada jamur, ini tidak akan bisa hidup. Jamur inilah yang menghabiskan udara yang masuk bersama bumbunya, bersama makanan, bersama makanan itu dihabiskan oleh jamur. Ini yang namanya Allahu Akbar. Ya. Nah, kalau makanan itu kualitasnya jelek, ya, misalnya kita kan banyak menggunakan jerami, ya, jerami, jagung, jerami. Kalau jerami di Indonesia sih mungkin tidak terlalu jauh lah kualitasnya. Pasti ada protein yang banyak. Tapi kalau sekedar batangnya juga kan, vitamin juga banyak. Ya. Kayak contohnya kayak kedelai, biasanya kan di jemur di tengah hamilan, kita kemudian digunanya daun-daunnya dibuang, tinggal adalah apa? Nah, batangnya dimanfaatkan oleh ternak menjadi makanan. Itu kualitasnya pasti. Nah, pada yang seperti ini, contohnya kayak di Australia itu ada namanya Profesor Leng. Leng inilah yang membuat jauh lebih tahu nasi. Sedangkan kalau oskop yang ada di Inggris itu tidak mau anti-devaluasi. Kenapa? Karena di Inggris makanannya kualitasnya bagus-bagus.
Kualitasnya bagus, apa aja kasih deformasi. Karena bagaimana protozoa ini salah satu kuncinya adalah menjaga pH-rumen. Kalau protozoa habis sama sekali, pH-rumen akan semakin tidak seimbang. Ya, bisa dia basah, dimana bakteri juga akan mati. Jadi bakteri ini hidup pada suhu pH normal 6 sampai 7. Kalau tidak ada protozoa, apa bisa mengimbangi tangan itu? Bisa dia terlalu bawah, bisa terlalu atas. Tapi karena leg ini kualitas pakan itu rendah, perlu protozoa ini diturunkan populasi. Ya. Kenapa perlu diturunkan populasi? Kalau bakteri pakannya itu adalah dari serat kasar, dari makanan yang dimakan. Itu mendapatkan protein tubuhnya. Tapi kalau protozoa dia nggak mau susah-susah. Protozoa itu maunya makannya bakteri. Jadi bakteri ini makan sama protozoa. Ya, untuk kebutuhan hidupnya, populasi dan sebagainya. Ya. Nah, kalau pakan kualitasnya rendah, susah dicerna oleh bakteri, ya akibatnya apa? Populasi bakteri juga perkembangannya makin lambat. Kalau ini lambat, ini makan terus lama-lama bakteri semakin turun populasinya. Akibatnya apa? Juga pakannya kualitas rendah, populasi bakteri semakin rendah, pakan tidak bermanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kalau musim kemarau kayak kulit bawah, mana kulit bawah? Kulit bawah, begitu sudah musim kemarau, itu lembunya sama kerbaunya itu tanduknya jadi 6. Nggak pernah lagi. Tapi begitu masuk kemarau lagi, kembali 2 lagi tanduknya. Nggak pernah ngapain ya? Nggak pernah. Kalau pas sedang puncaknya musim kemarau itu kalau kita mau irit, lihat sampai lembu dulu. Tanduknya 2. Kemudian pulang di bawah 2, kan? Pulang di bawah juga muncul 2 kan? Kan jadi tanduknya. Jadi kita boleh kalau bahasa Cina-nya itu kalau kita namanya laktok gitu ya. Enggak. Laktok. Jadi kalau bahasa puncaknya musim kemarau. Akibatnya enggak? Akibat bakterinya tidak bisa memanfaatkan pakan yang kualitasnya sangat rendah. Ya. Biasanya kan tadi buktinya tinggi, ya akibatnya bakteri tidak bisa mencerna dengan cepat. Ya, itu mendapat. Dan sumber pakan bakteri itu adalah selulosa dan hemilulosa. Karena di dalam yang 2 itu ada karbohidrat, ya, ada protein, dan lain sebagainya. Nah kalau itu dibungkus sama lipid kan susah dicerna. Akibatnya bakteri tidak akan dapatkan makanan itu cukup. Akibatnya populasinya rendah, ini semakin tinggi, ini semakin rendah, pakan juga terkena. Akibatnya tulang tanduk menjadi 6. Nah, yang tanaman yang bisa digunakan untuk geofaunasi untuk daerah kita ya, suka kasih makan jerami dan sebagainya adalah pohon wak, hibiscus apa namanya? Bahasa Latin. Kemudian yang kedua adalah daun bunga sepatu. Ya. Tapi sayangnya sekarang banyak dibuang pada itu kalau untuk ternak kambing susah sekali. Kemudian yang terakhir adalah daun bidara. Tahu daun bidara? Bidara apa? Yang bilang daun Go. Ya. Mandiin orang mati. Ada yang varietas bagus itu yang buahnya sebesar gini kayak apa? Paling enak. Tapi kalau yang bidara yang dari alam, Itu yang aku gara-gara buah. asam juga ya. Banyak kita jumpai di Lombok Utara. Yang kering. Manis. Makanya anak Sumbawa itu kalau makan buah harus manis. Yang kering cuma itu. Kita melihatnya itu mana? Toro mau
yang kelapa. Cuma di sini harus ada penelitian dulu sampai beberapa hari. Kalau dulu Pak Asari itu bedanya pada yang boiler dia kering kan level minyak kelapa terhadap pertumbuhan. Dan memang ada pengaruh. Tapi karena dia memberikan makan konsentrat, pengaruhnya tidak terlalu besar. Jadi di level berapa pun sampai level berapa yang dilakukan air itu Pecah. Rusak dia. pakannya itu sekedar tidak pakai pakan jadi mungkin bisa. Kita ambil contoh, kalau kalian ada yang mau tertarik besok mau teliti bisa sampai ke S3 kalian. Kalau kalian amati ya, kalau saya kan juga tidak bisa nih. Kalau kalian yang berencana mau menjadi dosen silakan coba amati bebek sama ayam. Ini sama-sama punya tenggorok. Ya. Kalau bebek punya ginjal apa? Ginjal punya. Hah? Punya. Punya ginjal apa enggak? Punya. Punya. Saya juga belum amati. Tapi yang jelas, Ginjal. dua ini kalau kita berikan gabah, artinya padi, ya, padi yang belum digiling. Di fesesnya tidak ada tuh padi, ya kan? Di fesesnya selalu tercerna. Gabah ini yang melindungi padi, yang melindungi beras, itu ligninnya Lignin tinggi. Nah, coba sampai tertarik besok untuk S2 boleh sih? Tidak. Ambil bakteri yang ada, isolasi bakteri yang ada di tenggorok sama di lidah. Tambahkan glukosa, tambahkan lipid. Nah, bakteri mana yang bisa mencerna lipid? Nah, itu kalian kembangbiakan untuk menjadi apa ya? Meningkatkan pencernaan SK jerami. Jadi jerami ini tidak dibakar, tapi bisa dimanfaatkan maksimal mungkin dengan kalian mengisolasi bakteri yang ada di dalam lintas atau bebek atau ayam. Tapi kalian perhatikan dulu bebek ayamnya benar-benar diberikan itu tidak diberikan mencetak. Kita dari kapan sampai ke dulu. Nah, kalau kalian isolasi bakteri yang ada di tenggorok sama di lidah. Ya. Mudah-mudahan ada yang tertarik untuk lanjutin S2. Nah, itu salah satu upaya untuk apa namanya? Untuk memanfaatkan jerami tanaman pangan yang ada di negara kita. Oke. Bidik ini di samping kita lihat kuantitas dan kualitas, ya, kita juga harus memanage dia supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang kualitasnya rendah, yang kualitas tinggi dengan cara evaluasi, ya, menghilangkan sebagian populasi tua supaya tidak banyak perkembangan populasi bakteri semakin meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya serat kasar yang semula sulit karena dikeroyok ambil-ambil akhirnya menjadi tercena. Waktunya lebih singkat dan mudah terkena. Akibatnya selulosa dan selulosa bisa dimanfaatkan oleh bakteri, bisa dicerna oleh beberapa pencernaan di usus, di halus yang diserap oleh dirinya. Nah, penyerapan ternak ruminansia salah satunya kelebihannya adalah kalau bakteri kan tidak akan mengintip hidup abadi, pasti ada masa mati. Nah, mandinya bakteri yang bergabah untuk usus halus itu dan dimanfaatkan sebagai protein bakteri. Jadi protein itu gagal ternak ruminansia bukan hanya berasal dari makan, bisa juga dari bakteri yang mati. Makanya ruminansia itu dikasih makan yang boleh rasa telepon masih bisa memelihara tubuhnya dibersihkan yang non ruminan. Ya, kalau non ruminan harus tersedia yang menjadi. Nah, kalau tidak dijadikan yang apa? Yang kayak gabah tadi, kalau babi diberikan gabah,
Sudah tadi kita bicarakan kenapa kok peristiwa fotosintesis itu bisa menyebabkan kualitas Makan. ya. Kalau kita lihat fotosintesis itu apa? Karbohidrat kedua berbeda ya. Apa rumus kimia yang fotosintesis? J6 ya, dia H2O gitu ya, menjadi apa? Menjadi CH6 apa dan sebagainya gitu ya, dan plus O2. Dan inilah yang salah satu sumber karbohidrat C6 ya. C6 H2 apa tadi? Kemudian ditambah O2 dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Yang ini untuk bernapas, yang ini dimanfaatkan sebagai sumber makan ya, bagi hewan. Jadi tanaman itu adalah salah satu makhluk Allah yang jelas ya. Dia capek kalau produksi karbohidrat itu yang dia tenang jadi bakar dia diam sama protes ya. Semua pakai apa? Pestisida dia diam tenang protes ya. Kasihan kita manusia dia yang terlalu berlebihan. Oke, nah ini semua disebabkan oleh apa? Benar-benar dan sinar matahari di tropis sangat berlimpah intensitasnya dan pada penyinarannya juga lebih besar. Apa kita kerja Tropis hanya sekitar 6 bulan sudah mendapatkan sinar matahari, kalau musim salju juga tidak mendapatkan sinar. Nah, kaitannya dengan manajemen ini adalah salah satunya adalah manajemen pemurahan. Nah, kalau kita lihat sekarang sepertinya coba sampai yang mau juga tidak salah ozon lubangnya sudah semakin menipis ya, dalam arti mengecil nanti akibat badan PBB yang Sekarang selesai ini. mengurusin ini memaksa untuk mengurangi polusi CO dengan menggunakan mobil listrik dan sebagainya. Kemudian di samping ini juga CFC juga mempengaruhi pembangunan. Coba mungkin di SMA kalian sudah mendapatkan bagaimana peristiwa ozon yang terbuka akibat adanya CFC. Dan CFC ini banyak dihasilkan oleh apa? Bukan. AC. Ya. Ini banyak menghasilkan CFC. Sementara CO2 oleh kan Untuk dan polusi. Abdi. Semakin di daerah Abdi semakin panas. Rusak ozon. Coba ya kan rusak. makin banyak hasil semakin banyak CFC kan produksi. Oh pantas kenapa dulu sakit. Nah, pemerahan biasanya pada pusat-pusat selesai diperah dikeluarkan kepada ya, tapi begitu selesai diperah tidak langsung masuk ke dalam badan, tapi dilepas kepada apa maksud? Ayo, ada yang keluarkan kalimat sedikit. Apa maksudnya selalu habis pemerahan dikeluarkan kepada kepala? Ya, tidak menjadi stres yang berkelanjutan. Kemudian
Oke, ini untuk mengamati ternaknya itu ada kelainan apa enggak? Ya. Dan juga mengamati ternaknya bilangnya ada tidak. Ya. Ya. Jadi kalau dikelompokkan sama teman-temannya, atau itu tidak ada kegiatan, dia berbilangi sama binanya akan diam. Tidak ada yang lain. Dan yang paling penting adalah kita buka untuk apa ya? Apa? Untuk apa? Kalau kita sebetulnya nggak perlu pada kepala tidak pikir apa? Pikir kata aja. Vitamin 2. Kenapa perlu ini? Ternak serang terutama yang produksinya, apalagi ternak orang yang bangsa produksi tinggi itu harus kenapa? Coba buka sama punya buka di Google dulu vitamin B itu masalahnya apa? Vitamin 2. Kalau tidak salah 7 dehidro kolesterol. Ya. Jadi makhluk hidup, hewan maupun manusia yang mamalia, manusia juga mamalia kan, yang menyusui, itu sangat membutuhkan CA yang banyak. Ya. Naluri kita sebagai manusia, kalau ibu, naluri hewan sebagai induk itu akan menyerap CA untuk dialirkan ke susu supaya bisa dimanfaatkan oleh keturunannya untuk perkembangan apa? Untuk pertumbuhan tulang sama gigi. Ya. Itu sudah naluriah. Kalian kaum ibu tuh bagaimanapun di dalam sel tuh akan menyerap CA di dalam darah. Nah bila CA di dalam darah tulang, CA di dalam tulang akan dimanfaatkan untuk dialirkan ke susu. Kalau kejadian ini berlangsung lama, biasanya individu itu, indukan itu akan mengalami tremor, ya, gemetar. Berlangsung lebih lama lagi akan mengalami kayak orang yang bisa berdiri, jatuh. Terus berlanjut lagi terjadi keluh. Hati-hati kalau ibu ya, terutama yang ukuran BH-nya 36 ke atas. Ya. Itu kan untuk memproduksi susu tinggi. Ya. Nah, karena dia produksi susunya tinggi, harus BCA dari makanan. Ya. Kalau sekarang kalian ibu-ibu yang sekarang tidak mengalami hal seperti ini. Biasanya hewan juga demikian, terutama yang produksi susunya tinggi itu mengalami ini lebih dari segalanya. bahaya kalau manusia mengalami seperti itu. Kalau dia pada saat hamil tidak memproduksi makanan yang bergizi yang mineral C-nya di kandungan gizi, pasti akan alami. Biasanya terjadi 3 hari sampai 2 minggu. Masa-masa ini akan terjadi kekurangan CA. Dan ini ditandai oleh demam. Ibu-ibu akan mengalami menggigil duluan. Seperti orang demam. Nah, pada saat kejadian seperti ini, sang bapak, calon bapak kalian itu jangan kaget. Tiba-tiba karena lihat kayak gitu, pergi ke apotek beli obat flu. Ya, padahal sebenarnya bukan flu, demamnya karena kekurangan CA. Jadi tidak perlu beli obat flu karena khawatir malah meracuni si bayi dan akan diserap ke dalam susu. Pergi saja ke Indomaret beli apa? Prenagen menyusui. Di situ kalsiumnya sangat tinggi. Biasa langsung Prenagen menyusui yang kualitas sampai 40% juga bisa. Nah, kalau kita calon bapak supaya tidak terjadi demikian pada saat istrinya hamil,
belikanlah Renagen, ambil yang CA-nya tinggi. Nah kalau kayak saya ini belilah anglin, ya anglin gold supaya tulang ini tidak ropos. Ya, kalau tulang ini akibatnya jatuh, mudah-mudahan besok kalian tidak mengalami. Kalau saya dulu pernah mengalami seperti itu pada anak yang pertama, ya. Tapi karena saya sudah belajar tentang ini, saya tidak khawatir lagi untuk memberikan Renagen. Kasih minum dalam tempo 2 hari kita selesai masalah. Ya. Dan sapi juga demikian. Ya. Kalau dia tidak mendapatkan CA yang tinggi, baik pada konsentrat maupun makanan yang lain, dia akan mengalami tremor, bisa sampai jatuh dan keluar. Nah sekarang untuk bisa menyerap CA itu semaksimal mungkin, jadi CA yang diberikan dimakan diserap semaksimal mungkin, itu adalah karena adanya vitamin D. Vitamin D. Coba nanti buka apa fungsi vitamin D. Salah satunya adalah membantu proses penyerapan C. Nah, makhluk hidup, ya makhluk hidup mamalia seperti kita ini tidak bisa memproduksi vitamin D di dalam tubuh. Yang kita bisa simpan di dalam tubuh adalah provitamin D. Ya? Provitamin D atau 7 dehidrokolesterol ini berada di mana? Berada di mana? Di bawah kulit. Jadi kita menyebutnya bukan di mana-mana, di bawah kulit. Ini yang namanya Allahu Akbar. Ya? Jangan kalian pakai Allahu Akbar di jalanan, kecuali di masjid temperatur di dalam. Di sini yang Allahu Akbar seandainya dia tidak di bawah kulit, di dalam tulang ataupun di otot, tidak ada artinya sinar matahari. Ya? Tidak ada artinya sinar matahari. Jadi Allah sudah menjelaskan demikian bahwa ini yang harus kita syukuri. Caranya dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan banyak mendekatkan diri kepada provokator. Ya, akibatnya kalian demo doang. Nah, provitamin D ini berubah menjadi vitamin D karena adanya sinar ultraviolet. Makanya perlu dikeluarkan kepada permukaan supaya kena sinar matahari. Itu isinya, ya. Tolong diingat-ingat itu. Mengapa terjadinya listrik karena gini-gini? Perlu adanya exercise ke lapangan, sinar matahari, supaya sinar matahari itu isinya adalah untuk merubah provitamin D menjadi vitamin D yang ada di dalam tubuh. Vitamin D ini nanti membantu proses penyerapan CA yang ada di dalam tulang, di dalam makanan. Itu salah satu manajemen yang kita lakukan di dalam usaha ternak. Tapi tidak tahu sekarang. Saya kemarin pernah beli vitamin D ya, vitamin D yang produksi DP gitu saya. DP itu memproduksi vitamin yang kurang meriah itu, vitamin C, vitamin A, kompleks dan vitamin D. Ada, tapi ini adalah produksi kimia. Pasti ini ada turunan efek negatifnya. Jadi tidak boleh kita makan berlebih, apalagi tiap hari kita minum konsumsi sabu, tapi berpengaruh terhadap kegiatan tubuh. Yang paling bagus adalah sering-sering berjemur ke pantai. Ya. Dulu saya waktu mahasiswa sedikit masih sepi, saya sering mandi di sana, tentunya pas sekali asing, tidur-tiduran sebelah-sebelah bule. Atau bule itu kan kita sama-sama laki saling lirik karena kita tak pernah melihat kan. Saling lirik, tapi juga tak berani juga. Tapi kalau sendirian mungkin berani gitu ya. Ya. Gimana pengalamannya? Jadi itulah salah satu dinamika hidup ya. Ada Jadi kalau ujian bagi kita ya.
Jadi mengapa kok wanita itu lebih banyak insiden kekerasan? Itu gampang sekali membuat orang laki rontok amal-amalnya itu rontok jadi dosa. Jadi kalau ini paling tidak membuat hatinya orang laki itu damai. Alhamdulillah sekarang semakin banyak orang berhijab. Dulu waktu zaman kami mahasiswa, waktu zaman kami masih SMA, kita berjilbab itu latihan dari semua. Iya, zaman Pak Harto. Apalagi waktu itu pendidikannya si dosen. Meningkat ya, jadi 20% orang, bagi orang asli. Jadi dia tidak mengerjakan aturan tadi ini. Sehingga aturannya anak sekolah masihlah dilarang memakai jilbab. Tapi itu perkembangan zaman akhirnya aturan ini. Dulu tapi kalau teman kami yang cewek pakai jilbab pasti dikeluarkan. Gak boleh kuliah, gak boleh sekolah, gak boleh kuliah. Ya, guru tapi. Oke, itu tadi manajemen pengarahan yang harus kita. Ya. Kemudian manajemen perkawinan juga perlu kita perhatikan. Kalau pada ternak kambing paling tidak 3 tahun bisa 2 tahun bisa 3 kali bersana. Dan itu manajemen perkawinan harus kita atur sedemikian rupa. Kalau pada sapi sebaiknya setiap tahun menghasilkan anak. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi seperti ini, lama-lama dipakai untuk super populasi. Sapi di negara-negara maju itu bisa menghasilkan anak 2, bisa menghasilkan anak 3, bisa menghasilkan anak 4. Tapi menggunakan hormon super ovulasi. Ya. Atau pada manusia pernah kalian dengar pegawai Telkom yang anaknya 5 itu? Ya, sekarang anak-anaknya dapat beasiswa dari Telkom sampai ke Seduya. Nah itu kan sudah 5 tahun nggak punya anak. Akhirnya dia ke pimpinannya gimana caranya dan sebagainya. Akhirnya dia disuruh konsultasi ke dokter, disuntik lah hormon super ovulasi. Sehingga keluar dari umurnya hampir 5. Terjadi perang fisabilillah dan suaminya menghasilkan anak yang namanya anak Ina apa gitu. Ada 5 cewek semua. Nah itu salah satu teknologi yang perlu kita manfaatkan. Ya sama dengan kayak apa? Embrio jadi kalau kita mau kalau sapi perah misalnya jamai kahuk itu sudah tidak dikeluarkan, boleh keluar apapun, sperma nggak boleh, embrio transfer nggak boleh, kemudian apalagi hewan hidupnya. Ya. Nah kalau kita kepingin misalnya bagian dulu dan sebagainya, ya bisa lewat embrio transfer, bisa juga dengan Nah, dalam persawinan usaha sapi perah, yang besar ya, biasanya untuk memudahkan manajemen pemberian pakan, memudahkan manajemen pemerahan dan sebagainya itu menggunakan apa? Menggunakan sistem pertama perkawinannya dengan lebih murah ya. Kemudian ada yang namanya tidak salah di introduksi juga kan. Salah satu hormon yang dipakai adalah prostaglandin. Ya. Tapi prostaglandin ini kelemahannya adalah kalau ternak itu sudah mengalami butir muda, misalnya sudah terjadi fertilisasi, masih dalam bentuk limpa atau darah atau dalam bentuk daging tapi belum bernyawa, itu bisa gugur. Ini jeleknya. Tapi ada yang produksi baru, saya lupa namanya, lupa kata yang tahu itu. Dulu Pak Hairsul, Profesor Hairsul yang bawa dari Australia. Itu bentuknya kayak kapsul gitu. Itu ditaruh di bawah kulit, dibuka kulitnya di kuping itu, karena darahnya sedikit tuh, jadi kan lalu di bawah. Itu dan tidak bisa dikasih di dalam. Nanti dimasukkan dulu ke resep, tunggu sampai 2 minggu maksimal akan tumbuh tanda-tanda birahi. Dan itu kalau misalnya ternaknya sedang bunting, tumbuh tanda-tanda birahi, tapi tidak menyebabkan itu. Jadi pada disuntik tidak terjadi fertilisasi karena
Karena pimpin tidak. Jam berapa? Jam 2:30. Sampai 14.40 ya. Iya, di sini. Nah, sinkronisasi ini fungsinya adalah memudahkan manajemen. Karena kalau terutama manajemen pakar, kalau kena perang, pemberian pakar itu berdasarkan apa? Berat. Kalau pada perang potong biasanya cukup berat, Pak. Tapi kalau pada perang, di samping berat badan, kita juga lihat ya, sudah produksi susu, kita lihat lagi rutin atau tidak. Ya. Yang keempat, bulan laktasi berapa? Karena yang sama semuanya berapa dan sama. Tanggal 2 sama ini hari Minggu sama tidak penting. ya Senin berarti. Tapi yang satu bulan laktasinya baru bulan kedua. Yang satunya lagi bulan laktasinya bulan Tinggal sedikit kan kita yang jalan. satunya lagi bulan kelima. Yang satunya lagi bulan Sekarang aja ke-6. kita kerja. Atau bulan ke-8. Itu sudah beda. Karena Biar minggu bisa digunakan kan. bentuknya seperti Pergi saya tadi ya. Di sini biasanya bulan 3 dan produksi tertinggi pasti mempengaruhi dia. Produksi kita beda aja. Kalau kita punya sampai ada satu ya. Tapi yang 20 misalnya ada yang bulan kelima, ada yang bulan ke-7, ada yang bulan ke-8. Ya. Menyusahkan kita dalam menyusun menyusahkan kita dalam membuat penjaga kan nggak lihat orang-orang. macam-macam. Pasti beda-beda komposisi bahan pakan. Nah itu makanya perlu adanya sinkronisasi sama memudahkan pengerahan dan yang ketiga juga memudahkan kita melakukan Dan poin yang dikira kan pulang itu tadi yang apa serius kan ini kan. itu perkawinan kita dengan pakan. Alisa Putri. Infoin teman-teman ngerjain selesai ini. Masing-masing berarti punya penjelasan yang Enggak, saya berbeda. mau. Malah masih beda. Serius kan nih Alisa. Angka. Nanti pada saat Biar hendak pulang nanti pulang orang-orang tuh jadi sebenarnya kami selesai jadi ini. pada yang kelas Bentar, A sama kelas B sama Bentar, C. bentar. Kita nggak ada praktek. Tapi praktek. Prakteknya ditugaskan sama Pak Sadi. Ya. Nah, audio Ya. nggak bisa sana nantinya. Ya. Cukup itu. Kita nggak ada lagi praktek di lapangan. Islam. Kalian diam dulu. Yang begini kalian ketawa. Tapi pada saat demo Alhamdulillah ya Allah. Senang aku taruh. tapi kalian sudah bisa buka kan? Bisa. Bisa. Ada yang dikirim sama Mas Adi lagi itu nggak bisa buka kan? Mungkin dihapus lagi. Nggak. Ada. Itu banyak sekali. Saya diprotes sama Pak Kasim. Malam-malam dari telepon jam 9. Apa ini? Bentar dulu. Masalahnya apa? Ini telepon tiba-tiba main marah-marah. Kasih tugas nggak bisa dibuka. Syukur, sampai kasih tugas sudah bisa kasih tugas. Anak saya juga pernah di situ. Wow, bener deh. Saya nggak pernah kirimkan apa. Enggak, ini punya kamu nih. Langsung pro begitu. Udah ngomel sendiri dah. Bilang anaknya tuh nggak pernah kirimkan. Bapaknya saya buka masa dia. Jadi ada berapa? 10 berapa lagi? Berapa